Rabbahum, orang yang bertakwa itu definisinya adalah alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang yakhshawun, rasa takut siapa alladzina rabbahum pada Tuhan mereka, bil ghaib, dengan ghaib, anin nas, dari manusia, ay fil khala'i anhum, dalam ruang sepi dari manusia, kondisi tidak diketahui manusia pun tetap merasa takut kepada Tuhan mereka, tidak hanya ditampakkan di halayak ramai, ketika di publik seakan-akan orang yang paling bertakwa, tapi ketika di kamar sendirian menjadi sahabatnya iblis. Tidak demikian orang yang bertakwa. Atau makna bil ghaib di sini ya seperti ghaibnya perkara akhirat, tentang siksa neraka yang bagi kita saat ini adalah ghaib, siksa kubur yang bagi kita hari ini adalah ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati, sedangkan mereka itu alladzina minas saati, terhadap hari kiamat, ay ahwaliha, kebingungan hari kiamat, musyfikun ay khaifun, merasa takut. Jadi orang yang ketika sudah merasakan dahsyatnya hari kiamat, kebingungan hari kiamat, di situ ada ketakwaan. Sinyal indikator bahwa seseorang itu bertakwa, saat disebut surga dia merindukan surga, saat disebut neraka dia merasakan ketakutan. Hadir dalam imajinasinya bayangan kepedihan siksa neraka. Lalu bagaimana dengan madhab cintanya para sufi yang mengatakan, aku jika menyembahmu karena ingin surga, tutup saja surga dariku, dan jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan saja aku ke neraka. Ini puncak kelezatan dalam mahabbah. Jadi semata-mata yang dituju adalah cinta Allah. Sementara orang yang masih merasakan rindu surga, bukan hal yang hina, bukan hal yang tidak baik ya, karena Allah sendiri yang kemudian menyebutkan surga dengan fasilitasnya. Tapi di situ ada kerinduan kepada ridho Allah berupa balasan surgawi. Maka di saat menikmati setiap fasilitas surga, disitulah dia merasakan secara panca indera setiap kenikmatan itu adalah ridho Allah. Seperti seorang yang mencintai, diberi sesuatu oleh yang dicintai, maka pemberian ini adalah bentuk kasih sayangnya, bentuk ridhonya, bentuk perhatiannya, meskipun hanya siwak, dilempar siwak oleh guru murabbi yang kita cintai. Bahkan cara memberinya kadang-kadang mungkin dilempar, tapi ke hati kita kok beda. Penerimaan kita luar biasa, ini istimewa. Ada bekas gigitan murabbi roh, disitulah kita kemudian mencicipinya. Nah, ini baru hal yang bersifat maknawi kita rasakan dalam tarbiyah seorang guru murabbi. Bagaimana kemudian ketika kita merasakan lezatnya surga, tapi di balik semua itu kita merasakan lezatnya ridho Allah. Berenang-renang di sungai surga, di situ ridho Allah. Maka makna berenang dalam ridho Allah, ya berenang hakiki dalam bentuk kenikmatan surgawi, taman, sungai, dan berbagai fasilitas lainnya. Maka demikian juga orang yang kemudian mendapatkan murka Allah, maka murka itu dalam wujud kepedihan siksanya. Begitu pedihnya azab, kobaran api, anjir, darah, nanah, dan jeritan, semua itu bentuk murka Allah dalam bentuk penderitaan siksa.